Sirine peringatan serangan udara terdengar dan sistem pertahanan udara terlihat mencegat rudal di langit Tel Aviv ketika rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Konflik di Timur Tengah yang semakin memanas kini mulai berdampak pada perekonomian di sejumlah negara. Seperti di Bangladesh yang memutuskan menutup seluruh universitas untuk sementara waktu akibat krisis energi yang dipicu oleh terganggunya pasokan bahan bakar di tengah konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini diambil pemerintah Bangladesh untuk menghemat listrik dan bahan bakar di tengah ketidakpastian pasokan energi global. Di Vietnam, harga bahan bakar mulai naik. Pemerintah setempat pun langsung mengambil langkah untuk menstabilkan pasar, yakni dengan menggunakan dana stabilitas harga bahan bakar yang sebelumnya tidak digunakan sejak 2023. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan lain, seperti mendorong perusahaan menerapkan kerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar serta menghapus sementara tarif impor bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah juga terjadi di Filipina. Antrean panjang terjadi di sejumlah pengisian bahan bakar di Manila. Pemerintah setempat mengingatkan warganya agar tidak menimbun bahan bakar. Polisi diminta memantau SPBU untuk mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga di tengah situasi krisis energi. Sementara itu di Indonesia, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah eskalasi geopolitik yang semakin memanas. Jadi ada kekhawatiran beberapa orang bilang kita sudah resesi katanya, ekonomi di luar itu. Enggak, kita lagi bagus ekonominya, daya beli lagi naik, apalagi saya gelontorin uang cukup banyak. Jadi harusnya ekonomi triwulan pertama tumbuh dengan baik. Jadi Anda nggak usah takut tentang prospek ekonomi kita ke depan. Menyikapi konflik memanas di kawasan Timur Tengah, ada arahan seluruh jajaran TNI diperintahkan siaga tingkat 1, yang kemudian arahan tersebut menuai sorotan. Namun Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengklaim bahwa siaga 1 merupakan hal biasa di kalangan militer, terutama untuk reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Kita memperlakukan siaga 1 namanya di Satuan 1 untuk PRCPB, pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Jadi tiap Kodam itu ada satu batalion untuk siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam. Begitu. Nah sekarang Indonesia statusnya siaga 1, Pak? Ya kita menguji kesiapsiagaan personel dan material. Ini hal yang biasa. Sejak perang dimulai, sedikitnya 1.230 orang tewas di Iran, 397 orang tewas di Lebanon, dan sedikitnya 11 orang tewas di Israel. Tim MTek Media melaporkan.